Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada seluruh ayah dan bunda pada acara hari ini, podcast Titian Silaturahmi episode ketiga. Semoga ayah dan bunda dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ayah dan bunda, hari ini merupakan episode ketiga podcast Titian Silaturahmi. Kita sudah melalui 2 episode sebelumnya, yang hari ini insya Allah topiknya tak kalah menariknya. Saya yakin nanti diskusi hari ini akan relate sekali dengan ayah bunda di rumah. Bersama saya Christian Ningrum yang akan menemani ayah dan bunda insya Allah selama 2 jam ke depan. Dan sudah hadir juga bersama saya di sini seorang narasumber yang sudah malang melintang di dunia parenting, certified juga karakter building seperti itu ayah dan bunda, dan juga memiliki banyak buku yang kayaknya ayah dan bunda juga sudah ada yang punya deh di rumah. Eh, Jangan-jangan ayah dan bunda juga sudah follow Instagram narasumber kita hari ini yang dikenal dengan Ayah Abatasa. Kita sapa dulu ya ayah dan bunda. Assalamualaikum ayah. Salah tuh. Ayah dan bunda, hari ini topiknya kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mendidik anak-anak kita nih di generasi digital saat ini agar tetap menjadi anak-anak yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif. Nah, coba kita flashback dulu ya Bunda. Eh, Barangkali saya dan ayah dan bunda di rumah ada yang seangkatan gitu ya. Zaman saya waktu kecil, ayah dan bunda, dan mungkin juga menjadi pengalaman ayah dan bunda dahulu, ketika kita bosan, kita cenderung akan mencari suatu kegiatan yang ada di rumah kita atau di halaman rumah atau bermain apa ya dengan tetangga seperti itu. Jadi saya merasa saat kecil dahulu kemampuan kreativitas saya itu lumayan tinggi gitu ya. Jadi bosan tuh kita main apa ya, kita bikin apa ya dan sebagainya. Nah, untuk anak-anak di generasi sekarang ternyata banyak kecenderungan ketika bosan orang tuanya langsung memberikan jet-jet dengan harapan jep gitu ya, diam tidak tantrum, dengan harapan tidak merepotkan orang tuanya karena mengajak bermain, dengan harapan nggak usah keluar rumah karena orang tuanya susah ngawasinnya jadi udah di dalam rumah aja gitu ya. Ternyata ada beberapa temuan efek negatif bahwa ketika anak-anak kita hanya menggunakan gadget sebagai tontonan pasif, ada penurunan kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan berpikir kritis, terutama untuk menyelesaikan masalah di sehari-hari. Nah, bagaimana sih sebenarnya untuk mendampingi anak-anak kita di masa yang seperti sekarang ini yang sudah banyak sekali tontonan-tontonan, jet-jet juga sudah mudah didapatkan, kita juga memberikan akses dengan mudah ke anak-anak kita. Kita akan coba sharing dan kita tanyakan nih ke Ayah Abatasa hari ini. Nah, kira-kira gitu Ayah. Eh, Mungkin banyak nanti di sini orang tua yang di rumahnya cenderungnya memberikan jet-jet gitu ya. Sebenarnya tantangan terbesar kita sebagai orang tua saat ini tuh apa apa nih, Ayah? Jangan-jangan itu tuh hanya permukaannya aja tuh Prabu kayak gitu. Boleh sharingnya? Ya, eh, memang gadget ini kan udah jadi kebutuhan pokok ya di dunia kita sehari-hari. Mungkin kalau dulu kita ketinggalan dompet sih, sekarang ya, sekarang ketinggalan dompet sih nggak terlalu deg-degan. Tapi ketika pergi, HP Ketinggalan. ketinggalan, wah itu bisa tantrum tuh. Nah, artinya kan eh, gadget ini, teknologi ini sudah menjadi kebutuhan primer di kehidupan kita. Nah, apalagi anak-anak sekarang tuh yang disebutnya generasi alpha, kalau kita kan angkatan-angkatan kita generasi Z ya. Kalau generasi alpha disebutnya juga kan sons of gadget, anaknya gadget, baru brojol, baru keluar 2 tahun 3 tahun udah jago tuh scroll scroll TikTok, install aplikasi Iya, ya, betul betul. main game. Nah, memang ini sudah jadi
masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, tinggal bagaimana kita melihat gadget ini tidak hitam putih gitu, tidak oh boleh, oh tidak, oh wajib, oh sunnah, bukan bukan melihatnya seperti itu. Mari kita samakan gadget hari ini dengan pisau atau golok kita pada 10 tahun yang lalu. Kalau dulu kan kita bosen bawanya golok, ngapain? Bikin panggal Iya, ya, betul-betul. bikin layang-layang. Nah, tapi kan sebetulnya golok itu berbahaya. Bisa bacok orang, bisa mutusin tangan sendiri kan, bisa berbahaya. Tapi bagaimana caranya ya si pemegang golok ini tahu apa manfaat golok, apa mudarat golok itu sendiri, sehingga dia dengan sadar memanfaatkan golok itu untuk kebaikan-kebaikan. Begitupun anak-anak kita, masalahnya sebetulnya bukan di gadget, masalahnya bagaimana pola pikir anak-anak kita melihat gadget itu. Apakah itu bisa dibawa ke positif atau dibawa ke negatif atau bisa jadi apa nyuri barang orang lain, menipu orang lain kan bisa saja. Jadi saya ingin mengajak fokusnya dulu bukan di gadgetnya, tapi bagaimana kita membentuk pola asuh positif agar anak kita sadar memakai gadget ini. Berarti peran orang tua di sini tuh bukan hanya sekedar memberikan gadgetnya saja ya. Ya, Berarti ada pendahuluan-pendahuluan ya, mungkin ya, obrolan-obrolan terlebih dahulu dari orang tua kepada anak, ya. bagaimana. Bukan hanya bagaimana nih buka YouTube gitu ya, ayah. Itu nggak Tapi usah diceritain, udah pinter pernah sendiri. terpindah sendiri ya. Kadang-kadang juga anak-anak ada yang tiba-tiba payment di Google Nah, Google Play Store gitu ya. beli Robux kan Beli lagi rame. betul betul. Nah, berarti ada peran orang tua di sini yang tidak boleh hilang karena tadi udah tidak bisa terbantahkan ya, kita sudah hidup di zamannya. Ya, Gadget tuh jadi tools ya, bagaimana caranya agar bisa positif di hidup kita. Berarti peran orang tua langkah awalnya seperti apa? ya. Anggaplah tadi misalnya anak umur 2 tahun udah mulai dapat mengakses gadget orang tuanya seperti itu. Nah, langkah pertama kita untuk mendampingi anak kita ini bagaimana? Ya, jadi awalnya sebelum kita ngasih pinjem, akadnya kita jangan ngasih gadget, ini gadget kamu, ini gadget mama, ini gadget ayah. Tapi semuanya barang adalah milik orang tua. Nah, sehingga anak itu ketika mau pegang, ya mau pakai, itu akadnya pinjem. Gitu. Tetap, walaupun itu misalnya anak SD, misalnya, tabletnya untuk kebutuhan apa pendidikannya. Kayak anak saya kan kebetulan alhamdulillah 6 buat anaknya. Masya Allah. Dari alif sekarang udah nyampe ho sekarang. Dan kebetulan anak-anak saya itu homeschooling di rumah. Ya tiap harinya ya belajarnya ada yang pakai tablet, ada yang pakai laptop, ada yang pakai HP, ya belajarnya via gadget itu. Tapi semua gadget itu adalah milik orang tua. Ketika mereka mau pakai, akadnya pinjem. Mau apa tuh? Ya mau pakainya buat apa? Kalau mau buka YouTube apa? Diakadkan dulu sebelum kita ngasih pinjam. Terus berapa menit? Nah, diatur. Kalau disarankan kan kalau anak usia 2 tahun ke bawah itu kan kalau bisa nggak dulu pakai gadget atau screen time. Nah, anak 2 sampai 5 tahun ya maksimal 1 jam lah sehari. Nah, terus yang 5 tahun ke atas maksimalnya 2 jam. Itu yang disarankan sama dokter ya. Nah, tapi masalahnya bukan lama tidaknya, tapi kontennya, kualitasnya. Kalaupun cuma 10 menit, 30 menit, tapi kualitasnya tentang pembunuhan misalnya ya, tentang bullying, ya itu sama aja merusak. Jadi saya tidak terlalu concern masalah durasinya, tapi bagaimana kontennya dan konteksnya. Jadi sebelum pakai, kalau di rumah kami ada buku ya, buku khusus, ada tabelnya, tanggal berapa, dari jam berapa sampai jam berapa, mau dipakai apa, terus suruh tanda tangan dulu ke ayah sama bundanya. Logbooknya gitu ya. Jadi ketika dia melanggar, misalnya
ininya buat ruang guru misalnya 1 jam. Ternyata Akad pinjemnya nih ah, buat guru. ternyata di history ternyata ada yang aneh-aneh, misalnya ke TikTok lah atau ke apa. Ya udah, komitmen kita ketika di luar aturan ini gimana? Apakah misalnya dia nggak pakai dulu sehari 2 hari, bahkan kemarin anak-anak saya diambil semuanya sampai internetnya dimatiin, ya, kurang lebih tablet, HP dan lain-lain sebulanan. Oh, Jadi salah satu konsekuensinya itu. konsekuensinya. Itu aman ya. Biasanya sih kalau saya di pengalaman di rumah, ayah 6 ya, ayah saya baru 1 gitu ya. 1 aja ketika tadi ya kita udah deal-dealan nih akadnya, oke boleh dari jam sekian sampai jam sekian untuk menonton apa. Setelah itu kita bermain apa gitu. Terus waktunya habis nih ayah, diambil HP-nya, waduh tantrumnya luar biasa gitu. Ini ayah emang nggak ada yang tantrum? Ya tantrum juga, cuman kalau kita di awal udah komitmen, Udah komit kan ya. aturan terbaik itu bukan aturan dari orang tua. Pokoknya menurut ayah sejam ya, 2 jam ya, enggak. So, kamu butuhnya berapa? Oh 2 jam. Kata ayah mah jangan 2 jam, itu mah cukup sejam juga. Nego, akhirnya kita punya kesepakatan bersama. Bahkan tertulis, saya mau pakai laptop untuk apa, ditulis, tanda tangan, tempelin. Nah, ketika udah melanggar itu, ya konsekuensi itu harus ditegakkan. Justru ketika nggak ditegakin, itu jadi masalah besar. Ya udah, pahit, mau dia nangis, mau dia tantrum, memang kita udah komitmen. Udah mau guling-guling, biarin aja. Gitu. Paling juga 1 jam, 2 jam, udah beres. Udah gitu kita peluk, ya kita sadarin bahwa itu pelanggaran. Ya udah, komitmennya harus kita jalani sampai beres. Gitu. Jadi nantinya anak nggak nego-nego lagi tuh. Karena Kalau kitanya pasti dijalankan. kalau kitanya misalnya tantrum, ya udahlah 10 menit ya, masih 10 menit. Akhirnya anak punya catatan. Oh, caranya saya harus guling-guling, saya nggak makan dulu, saya demam dulu, baru orang tua bakal ngasih kelonggaran. Itu yang jadi. Ini saya yakin ayah dan bunda di rumah banyak nih biasanya yang halah gitu. Ini saya masih di tengah-tengah kerjaan, anaknya udah guling-guling. Ya udah iya lanjutin misalnya kayak gitu. Padahal itu yang memicu nantinya Ya. kan berkelanjutan ya. Ya, belum lagi kalau ada tamu. Nah, itu katanya Ya. Jadi anak tahu apa ya, jalannya adalah cara mengakali aturan ini ketika ada tamu mah bebas, nggak ada aturan. Ya udah, mau ada tamu, ada saudara, mau guling-guling terserah. konsistensi ya kuncinya. Siap-siap. Nah, ayah berarti yang saya ambil tadi salah satu intinya adalah kita memang harus meluangkan waktu gitu ya untuk tadi berdiskusi dengan anak di awal terkait akad. Itu kan pasti butuh waktu ya, ya. Nggak mungkin tiba-tiba ya udah nih pakai YouTube ya. YouTube Kids ya, misalnya 5 menit, nggak hanya sekedar itu ya, karena tadi juga kesepakatan harus dibuat oleh kedua belah pihak antara anak dan orang tua. Nah, apakah ada eh, tips dari ayah, rekomendasi ayah di rumah kan anak-anak diberi waktu untuk menggunakan gadget ya, bukan fokus ke durasi tapi fokus ke kualitas konten. Nah, apa sih yang ayah biasanya sarankan ke anak-anak untuk anak-anak tonton? Kemudian yakin kalau ini tuh bisa mengasah kreativitasnya. Apa tuh? Jadi kebetulan kan kalau kami homeschooling, dan homeschoolingnya tuh lebih ke unschooling justru. Jadi nggak ada kurikulum yang baku gitu. Pokoknya kita belajar dari kehidupan aja. Kita lagi punya masalah apa nih gitu. Nah, kita gali, ya misalnya Alif nih, yang pertama dia pengen ikutan SSB, tapi komitmen saya, ayah nggak bisa ngasih uang untuk SPP-nya. Nah, Alif harus cari sendiri tuh buat SPP-nya. Nah, akhirnya kita cari ide nih. Alif punya kelebihan apa, punya skill apa. Oh, Alif punya skill gambar. Nah, kita brainstorming bareng-bareng ya. Kita sadarkan masalahnya dulu. Masalahnya dia butuh pemasukan. Akhirnya hasil dari brainstorming ini dia mau bikin kartu kayak kartu Pokemon, tapi bikin sendiri namanya kartu karakter. Nah, baru dari situ masuk ke dia butuh HP dan butuh laptop untuk beresin proyek ini. Jadi laptopnya itu adalah tools untuk menjalankan proyeknya dia. Intinya kita belajarnya ya di proyeknya ini.
kalaupun dia nggak butuh, ya nggak usah dipaksain. Tapi ketika saya mau buka YouTube, kenapa buka YouTube? Nyari inspirasi. Oke, masih nyambung. Jadi intinya adalah tadi pembelajarannya dulu, kita mau apa pembelajarannya. Kalau berbasis project apa? Kalau Mas Waba misalnya projectnya bikin game, dia butuh HP untuk membuat game. Untuk apa? Cari inspirasi. Kadang dia juga main game. Tapi selama main game ini untuk kebutuhan projectnya, ya masih nyambung. Kita kasih apa kelonggaran. Gitu. Tapi ketika udah nggak nyambung, udah cut. Luar biasa ya, Ayah. Berarti di rumah itu pendidikannya semua didampingi oleh anak dan Didampingi, tapi nggak 100% saya juga nongkrongin anak-anak. Dan Bunda juga kan punya dede bayi. Oh Jadi iya. nggak apa gambarannya tuh wah ditongkrongin seharian, dan nggak, paling kami di pagi kita kan makan biasanya bareng. Nah di situ briefingnya, komitmennya hari ini Mas mau Memulai ngapain, harinya ya itu ya. Alif mau ngapain, mau bikin project apa, pakai apa HP, pakai laptopnya buat apa, berapa jam, kan gantian tuh. Mas misalnya jam 9 sampai jam 10, Alif jam 10 sampai jam 11, Tata jam 11 12, itu di briefingin di awal dulu gitu. Nah, nanti pas malam baru kita evaluasi gimana progresnya. Bener nggak tadi itu dipakai buat proyeknya, ada kemajuan nggak proyeknya. Kalau memang dia keluar dari jalur itu, ya udah komitmennya kita jalani. Berarti kan Ayah tadi ya sudah ada kesepakatan di awal berapa lama penggunaannya, untuk apa gitu ya. Terus ketika ini tidak bisa dijalankan, nanti konsekuensi seperti apa. Nah, di luar kegiatan-kegiatan dengan menggunakan gadget itu, di rumah Ayah mendampingi anak-anak Ayah nih untuk tetap memicu kreativitas dan berpikir kritisnya, berkegiatannya apa nih Ayah? Sebagai orang tua mendampingi. Ya, jadi kita nggak juga membuat program yang jelimet, yang kalau di sekolah kan kita bikin dulu RPP segala macam ya, mau game-game apa, ya kita mah ngalir aja. Misalnya ketika ada masalah, justru ketika ada masalah ini kita jadiin pembelajaran gitu. Misalnya tentang apa yang terakhir ini, eh, tadi ya, kenapa sih anak-anak itu teman-temannya itu suka buang sampah sembarangan, misalnya, atau teman-temannya itu nggak berkarakter lah, misalnya. Itu kita jadiin pembelajaran. Ketika adik kakak, misalnya apa Tata sama Sasa berantem, nah kita jadiin pembelajaran. Kita ngobrol semuanya. Terus kadang kita karena saya basicnya pernah belajar outbound, jadi kadang kita main game aja, main game apa ya semacam tebak-tebakan gitu, tanpa alat pun bisa. Tapi dari game itu kita refleksi, menyentuh kepada sisi afeksi dari anak-anak. Contoh misalnya anak rebutan mainan, nah, kita pengen mengedukasi tentang saling menghargai, terus apa akad pinjam, minta tolong, terima kasih. Nah kita ngedukasinya nggak pakai gadget pun bisa, tapi pakai permainan. Wah, luar biasa ya, Ayah. Kebetulan nih, Ayah, di Sekolah Alam Gahari juga ada pembelajaran outbound gitu ya. Sama tuh, itu bukan hanya sekedar permainan, tapi nanti di akhir dibalut refleksi, Tuh. terkait kerjasamanya seperti apa, penyelesaian masalahnya seperti apa. Tapi ada satu hal yang menarik dari obrolan bersama Ayah Batasa ini, Ayah dan Bunda, bahwa peran orang tua tuh sangat-sangat penting ya. Kalau tadi kita memperhatikan bagaimana ayah bercerita, kehadiran ayah dan bunda untuk ngobrol dengan anak-anak di rumah tuh ada, selalu ada gitu. Walaupun tidak selalu nongkrongin Ya, tadi ya ayah ya, tapi setidaknya dimulai dengan sarapan pagi bersama, ada akadnya seperti apa gitu ya. Jadi ada kesan anak-anak memang berdiskusinya hidup gitu ya. di rumah. Jadi semoga ini juga bisa diterapkan di rumah saya ya. Saya Karena juga kan nggak ujuk-ujuk kayak gini, prosesnya panjang. oh gitu Dari ya. 2000 berapa? Iya, 2017 sampai akhirnya menemukan pola yang nyaman gitu ya. sampai akhirnya sadar, oh ternyata sebagai kepala keluarga itu saya tuh nggak cuman harus nyari maisha, nggak cuman harus kerja Iya. untuk kebutuhan mereka, tapi hadir walaupun tidak 24 jam, tapi
ya sebagai kepala sekolahnya Iya. yang harus punya program, punya arah, punya metode. Kalau ibu adalah gurunya gitu ya, ayah adalah kepala sekolahnya, seperti itu. Kebanyakan kan persepsinya eh, apa madrasatul ula kan gitu ya. Eh, Seorang ibu adalah madrasah utamanya. Jadi ayah mah udahlah lepas tangan. Cari uang aja. Cari uang aja, cari cuan aja. Justru kepala sekolahnya ayahnya yang bikin program, yang ngedidik si guru ini, Iya, betul. yang menyiapkan segala sarana prasarananya, yang menegur guru. Justru seorang ayah perannya di situ. Sepakat, sepakat. Jadi memang berarti di sini tidak bisa juga ya, anggaplah sekarang anak-anak sekolah gitu ya, di yang formal seperti itu. Jadi tidak bisa juga sebenarnya orang tua memberikan wewenang sepenuhnya kepada sekolah untuk melatih kemampuan berpikir kritis atau kreatif anak. Berarti peran orang tua di sini juga sangat-sangat penting ya. Kualitas. Kebetulan kan saya diamanahi juga di di yayasan ngurus madrasah. Madrasah itu kan sekolah sore lah, sekolah sore. Terus ada juga SMP, boarding school. Nah, kebanyakan orang tua sekarang mindsetnya sekolah itu kayak laundryan. Jadi bawa cucian kotor ya, dikilo, ditimbang, bayar, nanti besok diambil lagi dalam keadaan bersih, wangi, siap pakai. Nah, saya sering mengedukasi orang tua, kami sekolah itu bukan laundry, tapi kami adalah partner, ya partner, fasilitator. Kalau Bapak Ibu pengen nyekolahin anak di tempat kami, Bapak Ibunya juga harus belajar. Karena setelah misalnya 3 tahun nih di SMP kami kan, setelah ini dibalikin lagi ke orang tuanya gitu. Paling di sekolah cuma berapa jam ya, TK di sekolah cuma 2 jam paling, 22 jamnya ya di rumah. Nanti semuanya dikembalikan ke orang tua. Makanya kata Ki Hajar Dewantara kan 3 unsur ya, 3 pusat pendidikan itu. Yang pertama ya orang tua, yang kedua sekolah, yang ketiga adalah lingkungan. Kalau 3 ini nggak kerjasama masing-masing, ya nggak akan jadi pendidikannya. Ada satu pertanyaan yang tadi saya baru kepikiran ya dari hasil diskusi. Jadi kalau di sekolah alam itu kan kami mengenal yang namanya 4 pilar. Ada pilar akhlak, pilar logika ilmiah, pilar kepemimpinan, dan pilar bisnis. Dari tadi diskusi bersama ayah dan ayah cerita pengalaman ayah mendampingi anak-anak di rumah, itu masuk dari jet-jet yang kita manfaatkan sebagai tools, tadi bisa masuk ke pilar bisnis, bagaimana ada ide-ide untuk mencari uangnya tadi ya. Kemudian juga pilar akhlaknya juga masuk, bagaimana ayah selalu merefleksikan apa hasil tontonannya, kemudian apa yang anak-anak tangkap dari yang anak-anak tonton, seperti itu. Kemudian untuk pilar logika ilmiah, tadi ada ayah cerita bahwa anak-anak ayah juga ada yang mulai bikin game, berarti kan itu sebenarnya berpikir terstruktur, kreatifnya di pilar logika. Nah, untuk kepemimpinan, menurut ayah dengan penggunaan jet-jet, apakah kita tetap bisa melatih jiwa kepemimpinan anak-anak? Ternyata menurut data Kominfo nih, 63% anak-anak usia dini di Indonesia semuanya udah fokusnya ke handphone. Sedangkan yang namanya jiwa kepemimpinan, sepengetahuan dangkal saya gitu ya ayah, itu kan dilatih bagaimana kita bersosialisasi ke orang lain, bagaimana kita hidup bermasyarakat, dan semacam itu. Dari sudut pandang ayah, bagaimana nih ayah dari penggunaan gadget terkait hubungannya dengan kepemimpinan? Ya, jadi kan kepemimpinan itu sebelum mengurusin orang lain, dirinya sendiri yang harus bisa memimpin dirinya sendiri. Memimpin egonya, memimpin mana keinginan, mana kebutuhan, itunya dulu kan. Nah, ketika anak sudah sadar bahwa gadget ini untuk apa dan tujuan hidupnya apa, sebetulnya itu juga bagian dari kepemimpinan, yaitu memimpin dirinya sendiri dulu ya. Mengalahkan ego, hawa nafsu dirinya sendiri pun itu adalah kepemimpinan menurut saya. Nah, urusannya dengan sosial, kalau memang HP ini dipakainya hanya untuk nonton, yang paling main game, ya menurut data memang sisi sosial emosional anak ini tidak tersentuh. Gitu.
sehingga dia akan cenderung introvert, akan cenderung apa ya, eh, individualistik gitu, Asik dengan dunia asik sendiri dengan itu ya. dunianya sendiri. Tapi ketika si gadget ini tadi hanya sebagai tool saja, misalnya tadi Alif misalnya mau jualan pancake misalnya. Nah, dari situ dia belajar dari gadget ini gimana sih cara menawarkan ke orang lain. Oh, ternyata saya tuh harus senyum ya, dari hasil pencariannya di ChatGPT, ya di YouTube. Dia belajar bagaimana bersosialisasi, bagaimana menawarkan si produknya ini. Jadi kalau dengan HP ini kita berharap mereka terlatih sosial emosionalnya, mungkin tidak. Tapi dari HP ini bisa mengajarkan anak untuk mendorong dia punya keahlian untuk sosialisasi. Tetap bisa kita manfaatkan lah Ya, ya. Ayah dan Bunda, sebelum kita lanjut diskusi, saya ingatkan Ayah dan Bunda untuk mengisi link absensi yang akan di-drop oleh admin kami di kolom chat. Jangan lupa menyempatkan untuk mengisi link absensi tersebut. Karena nanti di akhir season, yaitu di akhir tahun ajaran berjalan gitu ya, dan Bunda akan ada door prize bagi peserta yang paling rajin hadir di setiap bulannya di episode-episode podcast Titian Silaturahmi. Nantinya akan ada dua kategori nih Ayah dan Bunda menurut admin kami. Yang pertama adalah kategori untuk orang tua siswa Sekolah Alam Gaharu yang paling rajin ikut podcast Titian Silaturahmi. Dan yang kedua adalah kategori untuk masyarakat umum yang juga ikut di setiap episode podcast Titian Silaturahmi. Jadi jangan lupa tolong sempatkan isi link absensi di kolom chat ya. Baik, kita kembali lagi diskusi. Eh, Tadi dari hasil obrolan dengan Ayah Batasa, Ayah dan Bunda, sudah berapa relate nih Ayah dan Bunda terkait bagaimana kita menemani anak-anak kita di rumah, gitu ya. Yang cenderungnya tadi kayaknya dari prinsip semuanya itu prinsipnya adalah milik orang tua aja. Kayaknya saya yakin Ayah dan Bunda banyak yang prinsipnya berbeda. Ada yang langsung ini milik AA gitu, karena HP-nya dia gitu ya, hadiah, betul, betul Ayah. Dibalut dengan kata-kata hadiah. Karena ini juga terjadi di rumah saya ya. Jadi anak saya mencapai suatu pencapaian kayak bisa ngaji atau apa, hadiahnya HP Ayah. Ternyata tadi saya juga aduh, saya salah langkah sepertinya gitu ya. Mulai dari situ bisa jadi ini penyebab anak saya negonya nggak selesai-selesai karena merasa barang itu miliknya mungkin ya. Berawal dari situ jadinya seenaknya gitu ya. ya memang penelitiannya kayak gitu di ASEAN Parents, pernah meneliti. Jadi orang tua ngasih HP ke anak itu harapannya 85% itu orang tua ingin anak buka aplikasi pendidikan, buku. Harapannya kan, tapi Harapannya. faktanya menurut data 72% dipakai untuk game. Ya. Nah, untuk pendidikannya hanya 14%. Ya ternyata ya harapan berbanding jauh dengan realitanya. Kadang kalau saya gini ya, kadang nggak apa-apa lah kalau game karena saya melihat masih ada game itu ada kemampuan problem solvingnya Betul. gitu ya. Yang penting itu cocok untuk seumurannya Ya. gitu, jadi nggak yang tembak-tembakan seperti itu. Karena kan ada puzzle terus nyari jalan untuk Ya. menyelesaikan misi dan semacamnya. Tapi ternyata senang juga tuh nonton yang pung sahur lah gitu ya. Kadang saya ini apa sih tontonan apa gitu. Dan obrolan dengan teman-teman yang lainnya juga ranahnya sekitar Ya. situ. Berarti saya melihat fenomena oh orang tua di rumah yang lain juga ternyata mungkin kecolongan juga anak-anaknya Ya. menonton ya seperti itu gitu. Ya, Tapi pernah nggak apa-apa kejadian kan ya? sebetulnya. Nggak apa-apa kalaupun misalnya dia main game apapun itu, yang penting ada refleksi di terakhir. Kuncinya itu ya. Ya, agar anak itu sadar. Saya dari game aja, misalnya game apalah misalnya, terus dia kalah misalnya. Ya kita refleksi, kenapa kalah? Oh karena tadi nggak pakai strategi. Oh berarti strategi itu penting ya. Kenapa kita harus pakai strategi? Gimana biar kita jago strategi? Oh salah satunya dengan belajar logika. Belajar logika tadi mana sih? Oh matematika.
Nah, kadang misalnya dia salah baca, oh ini kirain arti kan bahasa Inggris Iya, kan, betul nah, betul. kirain ini teh artinya ini, padahal mah bukan. Nah, berarti penting nggak kamu belajar bahasa Bahasa Inggris? Inggris. Asal direfleksikan, dikaitkan, dikontekstualkan dengan kebutuhan si anak itu. Kadang saya juga main bareng-bareng sama anak-anak, main apa tuh, Halma kemarin tuh apa mas? Main bareng-bareng, ya setelah main itu kita refleksi, kenapa ayah yang menang, kenapa kamu kalah, salahnya di mana, aku tadi lupa berdoa misalnya. Ya udah kita Iya, iya, belajar spiritual dari iya, betul betul. Halma ini, ya intinya mah apapun permainannya, apapun kegiatannya, apapun tontonannya misalnya, kita refleksikan agar anak dapat ilmu gitu. Contoh anak tadi main apa, oh ya tadi nonton film misalnya, film apa misalnya. Nah, kira-kira apa yang bisa dipelajari nih dari karakter si ini tuh? Gitu. Oh, dia tuh pantang menyerah, dia tuh kalau tadi gagal tuh dia nyoba lagi. Nah, jadi di kehidupan kita penting nggak jadi seorang yang pantang menyerah. Kalau gagal, kalau kemarin nggak dapat nilai bagus, kalau kemarin main bolanya kalah, turnamennya kalah, harus gimana? Gitu. Yang penting orang tua hadir untuk merefleksi. Baik itu ayah dan bunda. Kebetulan nih ayah di sekolah, sekolah Alam Gaharu khususnya, setiap sesi pembelajaran apapun itu pasti ada yang namanya sesi refleksi. Tuh. Berarti sudah sepaham nih ya kita Ya, ayah ya. Jangankan di rumah, di sekolah pun kami setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru atau kejadian-kejadian yang dialami oleh teman-teman di ya, sekolah itu pasti nanti akan ada sesi refleksi bersama. ya, Nah, harapannya nih ayah dan bunda ternyata sesi ini juga penting untuk dilakukan di rumah bersama orang tua agar berkesinambungan gitu ya mungkin ya. Jadi anak juga memiliki memiliki pandangan bahwa oh selalu ada pelajaran yang bisa saya ambil. ya. Seperti itu Jadi ya. orang tua tidak memposisikan terus-terusan jadi wasit. Oh Kan ya. capek ya. Oh kamu salah. Ini kamu dikurangi jajannya. Kamu benar, kasih reward. Capek. Tapi mending posisikan sebagai fasilitator. Ketika jadi fasilitator, walaupun anak salah, anak melanggar, anak berbuat apapun, ya jadikan pelajaran aja. Sehingga anak itu ngelihat orang tua itu bukan kayak pemain bola ngelihat wasit. Aduh, saya takut dihukum, oh, takut kartu kuning Ini gitu. salah nggak ya gitu ya, ini salah. Jadi di otak anak tuh salah benar, salah benar. Akhirnya salah terus ya kapan benernya. Nah, tapi ketika orang tua tadi belajar untuk merefleksi ya, kan simpel sebetulnya refleksi itu apa yang kita lihat dulu ya, apa yang kita lihat, kita sadarkan anak apa yang dia lihat, dengar dan rasakan, terus ditanya perasaannya, gimana sih kamu misalnya tadi numpahin piring, gimana sih kamu tadi nggak kebagian martabak misalnya, ditanya perasaannya, setelah sadar dengan perasaannya, baru apa yang bisa dipelajari. Sehingga anak nanti ketika nggak ada orang tuanya sekalipun, kita udah nggak ada, dia udah dewasa, dia terlatih untuk merefleksikan diri sendiri. Oh, ketika saya dapat musibah, dia nanya ke dirinya sendiri, oh nggak enak ternyata ya, misalnya dapat musibah ini, kenapa ya saya dapat musibah ini, introspeksi, akhirnya dia menggali, dapat pelajaran. Oh, kedepannya saya bakal lebih gini, gini. Tidak nyalahin orang lain terus. Karena itu Dia bukan hal yang instan juga ya, ya. itu harus dilatih kan. Pola pikir reflektif itu harus dilatih. Ke ujung-ujung anak bisa ngambil hikmah dari setiap pelajaran, sulit itu. Iya, iya. Kadang orang tua pun ketika saya tanya apa yang bisa dipelajari, apa ya, ya bingung karena tidak terbiasa untuk merefleksikan. Kalau ayah dan bunda juga kadang masih bingung gitu ya bagaimana cara merefleksikan kegiatan bersama anak-anak gitu. Mungkin bisa mulai sedikit-sedikit dulu ya di rumah karena tadi ternyata itu bukan hal yang instan. Kalau kitanya aja masih bingung, kita berharapnya anak-anak kita nantinya ke depannya bisa memiliki kemampuan refleksi ya hebat juga. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik ayah. Jadi kan saat itu konten-konten di media sosial sudah banyak sekali disusupi oleh agenda LGBT. Nah, anak-anak cenderungnya fitrahnya berpikirnya kritis pasti. Semua ditanyain, kenapa begini gitu ya. Nah, kadang saya pernah kejadian bingung karena sebenarnya ini ruang yang asik untuk anak melemparkan pertanyaan.
tapi saya bingung harus ngejelasinnya dari mana nih sebagai orang tua. Nah, tips dari ayah nih ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak yang dia dapat dari konten, yang itu sebenarnya sudah mulai area-area yang tidak sesuai fitrahnya lah gitu ayah. Kita sebagai orang tua bingung nih. Nah, itu baiknya kita memposisikan dirinya seperti apa? Ya, makanya kalau kita posisinya jadi orang tua yang maha tahu, yang serba tahu pasti pusing. Makanya kita posisinya jadi teman belajar tadi. Jadi seorang fasilitator, kalaupun orang tua nggak tahu ya wajar. Orang tua pun pasti belajar. Yuk kita cari tahu. Cari tahu kemana? Ke orang yang lebih tahu. Oh, tanya yuk ke Pak Ustadz, ini tuh benar atau salah, dosa atau enggak. Atau tanya misalnya kalau tentang pengetahuan umum, tanya misalnya ke ChatGPT, kita cari tahu atau buka buku. Nah, sehingga nanti anak akan belajar bagaimana caranya belajar. Jadi belajar anak-anak sekarang itu tidak butuh kayak kita dulu definisi-definisi kan. Tapi anak-anak sekarang itu butuhnya belajar bagaimana cara belajar. Kalau saya punya masalah, saya ingin tahu gimana sih agar saya itu terjawab masalah saya, keingin tahu saya. Oh, caranya tadi dengan menggali dulu pengetahuan, mencari referensi, menyimpulkan, sampai dengan mensosialisasikan. Nah, itu yang ketika nanti hasilnya ternyata nggak dapat ya jawabannya, ya nggak apa-apa. Berarti ini PR. Nanti suatu hari kamu misalnya di SMA, di kuliahan, kamu cari nih sesuatu yang kamu penasaran dari awal. Justru apinya anak bisa belajar itu kan karena ada api penasaran. Nah, ketika ada api penasaran terus dan tidak ketemu, ya nggak apa-apa. Biarkan api itu terus menyala, dia akan nyari terus gitu. Yang tidak boleh terjadi, apinya dipadamkan. Dipadamkan, udahlah, anak kecil ngomong kayak gitu. Nanti aja, nanti juga tahu. Kayaknya saya pernah begitu deh ke anak saya gitu ya, ayah. Aduh, masya Allah ya. Jadi obrolan-obrolan seperti ini tuh jadi bahan refleksi sendiri nih sebenarnya ayah. Luar biasa ya, enam saya satu juga. Aduh, saya di rumah sepertinya seperti itu gitu ya. Baik-baik ayah. Jadi kita kembali lagi ke topik yang tadi ya, cara mendidik anak agar tetap memiliki berpikir kritis dan kreatif di era digital nih. Ya sebenarnya tidak tidak menyeramkan itu sebenarnya ya. Kita sebagai orang tua ya perannya tetap penting, bukan hanya sekedar diserahkan ke gadget untuk Ya, anak-anak justru dengan adanya game, saya tuh jadi penasaran kenapa ya anak-anak itu ketika main game tuh kayak holik banget gitu, kayak kecanduan. Iya, iya. Nah, saya kan awalnya backgroundnya bukan pendidikan, awalnya backgroundnya tukang dagang, tukang jualan. Nah, akhirnya saya punya tadi api penasaran, kenapa ya kalau ke belajar mah walaupun bukunya bagus-bagus itu Berwarna gitu ya. itu nggak disentuh sama sekali ya. Tapi kenapa ketika dikasih game aja, padahal gamenya yang remeh-remeh lah, yang ular-ularan gitu, yang yang cuman coding yang ringan, tapi anak kecanduan. Nah, saya jadi berpikir kenapa ya? Akhirnya saya gali, cari referensi, oh ada yang namanya elemen-elemen di dalam game ini. Kenapa anak kecanduan itu? Karena ada elemen-elemen ini. Apa? Kayak lencana. Ya. Lencana itu dia dapat bintang. Badge-nya itu Badge ya. itu ada lencananya. Terus level. Kenapa anak, aduh tanggung, ini bentar lagi naik level, bentar lagi. Ternyata levelnya nggak tamat-tamat kayak dulu kita Mario Bros kan. Nggak Terus tamat-tamat aja. ya. Karena kenapa nggak bosan-bosan? Karena ada level, kenaikan kesulitan. Terus yang ketiga ada papan peringkat. Kalau ini game online, offline juga ada. Misal dia udah namatin nih, oh ternyata baru peringkatnya 9. Dia kan pasti penasaran dengan adanya leaderboard ini. Terus ada progress bar. Jadi dia tahu udah sejauh mana nih perjalanan. Oh ternyata deket lagi nih bos terakhir nih. Oh dia terus-terusan ya kecanduan. Terus ada mata uang. Mata uang itu koin. Kalau sekarang Robux ya kalau di Roblox. Sehingga anak, oh saya kaya nih, oh, saya miskin nih. Dia punya mata uangnya sendiri ya dari hasil karyanya. Kayak menjiwai sekali Ya, jadinya ya. terus ada penghargaan lagi. Terus ada tantangan antar pemain. Nah, sehingga
bisa nggak elemen-elemen ini kita masukkan ke bidang pembelajaran agar anak kecanduan pembelajaran gitu. Oh ternyata ada namanya gamification, Oh, gamifikasi. Bagaimana elemen-elemen yang ada di game ini dimasukkan ke proses pembelajaran. Minimal ada 3 aja, anak akan apa ya, akan holik. hmm. Ya. Yang pertama itu ada tantangan. Ya. Hmm. Jadi guru-guru atau orang tua kalau mau ngasih PR ke anak, bilangnya jangan PR, jangan tugas. Kalau tugas PR, anak bakal menyimpulkan, tugas lagi, PR lagi. Tapi tantangan, bakal nonton Challenge challenge. gitu. Wah, saya ditantang. Padahal soalnya itu juga. Yang pertama itu harus ada tantangan. Yang kedua ada achievement. Kalau udah beres ini, beres level ini, ngerjain ini, dia dikasih apa gitu, penghargaan apa, apakah pin kah, apakah bintang, dibintangin misalnya, Stiker gitu ya. stiker. Terus yang kedua adalah reward, imbalan. Apa rewardnya? Kalau ngumpulin stiker banyak, apa bintang banyak, dia dapat reward yang real apa? Contoh rewardnya kalau anak-anak kami kalau ngumpulin bintang harian 100 boleh jajan es krim. Terus kalau 200 misalnya boleh main HP setengah jam. Sampai kalau 1000 berenang gitu. Oh, Sehingga rewardnya ya asli rewardnya. Kalau kalaupun bintangnya palsu cuma gambar, tapi rewardnya asli. asli. Nah, itu yang akan menyebabkan anak kecanduan belajar. Gitu. Nah, ternyata setelah saya ulik-ulik, saya bandingin dengan pramuka, ya ternyata pramuka ini pakai ini elemen-elemen gamifikasi. Gamification. Kan ada apa PKK Oh kan iya, ya. yang makin lama makin banyak. Oh, makin banyak bulu ke Iya, sini kan. Terus ada ramu, rakit, terap, terus ada SKU-nya, dia iya. ngisi SKU, belajar sendiri. Oh, ternyata kenapa saya juga dulu kecanduan ekskul pramuka karena ada gamifikasi ini. Iya ya, ya, saya jadi flashback. Saya juga dulu pramuka, ngumpulin tuh ya, Iya, bulat-bulat itu ya, iya, terus ada PKK. macam-macam, Padahal itu kan susah ya, ada ada TKK, tujuannya itu ya, ya. tugasnya, ada khotbah, Iya, ada. Tapi kenapa semangat? Ya karena ini iya, iya. pengakuannya jelas. Pengakuannya jelas. Bisa dilihat juga, ada rasa kebanggaan juga. Iya, Ini jadi refleksi nih untuk kami sekolah nih, arah-arah model pembelajarannya bisa dibuat ke anak-anak. Nah ya, eh, ketika tadi ini tuh membuat anak-anak cenderung semangat seperti main game, ya kecanduan. Apakah ada kemungkinan anak ini nantinya tetap melihat saya akan dapat apa, baru saya mau belajar. Gitu. Ada ya. nggak kemungkinan-kemungkinan ke arah? Ya itu kan hal yang alami. Manusia bergerak, manusia ngajar, manusia apapun itu karena ada dorongan motivasi kan. Nah, cuman dorongan motivasinya ini yang harus kita tingkatkan. Dorongan motivasi itu kan kalau di teori eh, apa yang 7 tingkatan itu saya sederhanakan jadi 3 aja lah ya. Ada dorongan eh, material, material berupa uang, ya, berupa gaji, ya, berupa pakaian, berupa reward fisik, ya. Terus level yang kedua adalah dorongan dari emosional, pujian, pengakuan, ya. Terus juga apa cinta dari orang-orang, dia akan nyari ini. Nah, pentingnya kita sebagai orang tua dan guru menaikkan level ini dari yang material hanya sekedar materi minimal ke emosional ya dia pengen belajar itu karena dia pengen diakui dia pengen pinter dia pengen bisa bantu orang banyak dan yang terakhir naikin lagi ke level spiritual saya melakukan ini ya karena saya niatnya ingin cari pahalanya Allah ingin cari surganya Allah nah, kalau udah level ini dia akan unstoppable jadi kalaupun nggak ada uangnya ya nggak ada reward khusus tapi ya nggak apa-apa karena yang saya cari adalah pahalanya Allah ridho. Berarti melihat dari tahapan tadi yang simpelnya sudah dibuat 3 tahapan tadi ya,
teori apa Maslow, ya? teori Maslow, Oh, teori Maslow. ya berarti kita ikuti perkembangan anak aja. Ya, Ketika anak memang masih di fase harus diiming-imingi hadiah yang berupa fisik gitu ya, material, itu sebenarnya tidak masalah. apa-apa itu tahapan awal. Kita juga kan kerja banting tulang kan, Gajinya berapa coba gitu? mau nggak digaji, wah pusing kan. Ya minimal itunya dulu, nanti dinaikin. Oh sebagai guru itu nggak cuma dapat apa fee aja, honor aja, tapi kita dapat kebanggaan, kita dapat nama baik. Ini kita naik kan sedikit-sedikit kan, naik ke Terus level melihat 2. siswa kita sukses, Ya, ada dan bangga sendiri. kebanggaan. Nanti naikin lagi levelnya. Oh saya mah ini dalam rangka mencari hujahnya Allah nanti di akhirat. Saya bakal ngomong ketika saya ketemu Allah, saya sudah melakukan perubahan untuk peradaban. Nah itu level tertinggi dari seorang. Coba jadi lagi-lagi refleksi ke saya ini ya, gitu ya. Jangankan ke anak-anak gitu ya, ke kita orang dewasa aja, berarti nggak boleh sesimpel ya jadi guru mah pokoknya pahala, nggak langsung sesimpel itu gitu Nah, ya. Itu ada proses. tahapannya gitu ya, sampai akhirnya nanti puncaknya adalah apa yang kita lakukan ya untuk ibadah gitu ya. Nah, Insya Allah luar biasa. Jadi memang tadi ya tidak bisa dihentikan bahwa teknologi saat ini tuh perkembangannya sudah sepesat ini. Eh, Bahkan kayaknya nanti anak-anak juga VR itu udah nggak aneh ya, virtual reality, AR, augmented reality juga. Jadi eh, tetap bisa melatih berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nah, kalau untuk ayah di rumah dengan ya gitu, bagaimana sih tetap melatih anak-anak agar dia tuh bisa berani berani untuk bertanya, tidak takut salah tadi itu dimulainya seperti apa tuh? Karena kan prosesnya panjang ya. Ya, jadi tadi ya kita butuh metode ke anak itu metode bertanya atau coaching, sekarang istilahnya coaching. Jadi bagaimana kita punya pertanyaan pemantik ya, yang bikin otak anak itu mikir. Contoh misalnya Mas Baba, dia senangnya mini crab, main mini crab terus. Saya tanya, Mas kira-kira yang punya mini crab ini dia sekaya apa? Dia sehebat apa? Akhirnya dia cari tahu. Oh ternyata yang mini crab ini diawali dari iseng, bikin game iseng, terus akhirnya jadi mini crab, dia jadi milioner sekarang. Nah, itu pertanyaan pemantik itu yang bikin anak penasaran sehingga dia mendapatkan inspirasi. Nah, makanya orang tuanya metodenya jangan terus-terusan pakai metode satu arah. Bisa aja saya kan, Mas tahu nggak mini crab teh yang bikinnya teh kaya raya, asalnya gini-gini. Langsung dikasih inputnya gitu. Nah, tapi saya pakai dengan metode tadi coaching, bertanya. Dengan metode bertanya, pertanyaannya semakin baik pertanyaannya, semakin membuat pikirannya jadi terbuka, dia sehingga tadi penasaran, dia ingin tahu, dia terinspirasi, dia tercerahkan. Jadi kalau usul saya orang tuanya harus dibekali dengan metode coaching. Nggak terus-terusan metodenya training terus. Jadi anakku disuapin dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh. Dikasih tahu harus apa, dikasih tahu gitu ya. Kan Bunda pernah kecil, kamu mah nggak pernah gede. Saya juga gitu. Aduh, ini merasa tertampar terus saya betul. Aduh, Masya Allah. Ya, ya, ya. Jadi seringkali karena dulu mungkin orang tua kita terkenalnya didikan POC tuh ayah. Oh, Pokoknya A gitu kan kalau orang tua saya zaman dulu. Pokoknya A karena ibu lebih tahu gitu. ya, Pokoknya A. bukan Kadang berarti dulu salah mereka. ya betul Memang ayah. zamannya itu karena teknologi belum sehebat sekarang, ya harus dikasih tahu. Mm-mm. Kalau zaman dulu dikasih coaching, coba kamu cari tahu, Cari cari tahunya di mana? kemana Perpustakaan jauh. bisa seperti mencari kitab suci itu ya Ya, panjang perjalanannya ya. nah sekarang kan nutrisinya juga Iya. bagus, sehingga daya kritisnya sebetulnya udah ada dari awal. Tidak nol banget gitu Iya, ya ini. Berarti benar-benar kita bisa memanfaatkan era digital ini untuk ngebus perkembangan berpikir kritis anak-anak ya. Kira-kira seperti itu. Nah, baik Ayah dan Bunda, boleh dari hasil menyimak tadi
dengan Ayah Abatasa gitu ya. Barangkali ada yang mau Ayah dan Bunda tanyakan, boleh drop pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita coba langsung tanyakan ke Ayah Batasa. Barangkali nanti ada POV unik nih dari Ayah gitu ya terkait problem atau kondisi yang sedang dialami dengan Ayah dan Bunda di rumah seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama. Katanya yang pertama ada pertanyaannya. Oh, iya. Apa perbedaan anak yang kreatif dan anak yang kritis? Apakah keduanya bisa dilatih secara bersamaan? Ini konteksnya tetap dalam gadget seperti itu. Boleh. Jadi kreatif dan kritis itu apakah sebenarnya sangkut paut? Gitu? Jadi anak-anak sekarang itu kan anak-anak abad 21 ya. Nah, menurut kompetensi abad 21 beda dengan abad kita dulu, abad kolonial dulu. Kalau dulu kan kita belajar atau sekolah itu untuk cari nilai, untuk dapat sertifikat gitu kan ya, untuk dapat ranking. Anak-anak sekarang nggak masuk kalau pakai metode ini. Yeah. Ya, rapot juga jarang dibuka kan, ulangan juga jarang dilihat hasilnya. Betul. Nah, makanya anak-anak abad 21 tuh kompetensinya ada 4. Tapi saya tambahin satu, namanya 4C. Ya. Yang pertama adalah tadi critical thinking, berpikir kritis. Ya. Yang kedua adalah creativity, kreativitas. Yang ketiga itu collaboration, berkolaborasi. Yang keempat adalah communication, bagaimana dia mengkomunikasikan ide gagasannya. Nah, yang kelima saya tambahin satu, yaitu karakter. Nah, memang 4C ini jadi modal utama anak-anak abad 21. Kenapa? Karena anak-anak abad 21 kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun mendatang itu dunia seperti apa. Kalau dulu kita dibekalinya dengan pengetahuannya kan, batu terdiri dari batu apa kan, terus bedanya apa, herbivora, omnivora, ya. Karena zamannya kita dulu itu hampir bisa prediksi. Kalau kamu pinter, kamu masuk PTN negeri, nanti kamu bisa masuk ke sini dengan modal pengetahuan itu. Tapi kalau nanti 10 tahun, 20 tahun mendatang, abad 21 ini, mereka nggak tahu dunia seperti apa. Mungkin PNS masih ada atau enggak, ya. Mungkin pabrik diganti robot, mungkin banyak lah. Jadi yang harus kita tanamkan bukan apa ya, info-infonya, bukan informasinya, tapi yang tadi 4C tadi, gimana dia memecahkan masalah, bagaimana dia empati dengan masalah, ya, terus bagaimana dia menciptakan sesuatu yang baru dengan kreativitas tadi, kompetensi creativity tadi, bagaimana dia bekerja sama karena kita nggak bisa membuat segalanya sendiri, ya. Bagaimana berkolaborasi, saya jago apa, kamu jago apa, mari kita kerjasama gitu. Dan bagaimana mengkomunikasikan, walaupun idenya bagus, kreatif, gagasannya bagus, tapi kalau nggak bisa disosialisasikan, nggak akan jadi apa-apa. Kan sekarang kayak apa, yang punya Instagram, yang punya TikTok, yang punya Facebook, itu kan berawal dari tadi masalah. Dia bisa berpikir kritis, menemukan masalah, dia mencari solusinya, tapi solusinya yang beda, out of the box. Nah, itu ya yang disebut kreativitas. Kalau critical thinking itu berpikirnya bagaimana memecahkan masalah, bagaimana mendefinisikan masalah, problem solving. Nah, tapi untuk mencari solusi-solusi yang out of the box itu yang namanya kreativitas. Gitu. Dan itu juga kita sebagai orang tua punya perannya tuh, ayah dan bunda, agar anak kreatif ya jangan dikit-dikit disalahin tadi ya, biar nggak aduh jangan-jangan saya salah gitu, numpahin air di gelas aja udah dimarahin. Ya. Mungkin dari situ dia punya pemikiran kreatif agar selanjutnya tidak tumpah lagi mungkin. Ya, dari situ kalaupun kita bisa meredam emosi kita dulu ya, wah ini gelasnya gelas pemberian misalnya. Nah, kita sadarkan dulu bahwa ini masalah. Kenapa masalah? Oh, karena misalnya si gelasnya ini misalnya nggak punya pegangan gitu. Nah, ketika nggak ada punya pegangan, jadi masalah. Artinya kamu punya ide nggak gimana caranya
suatu hari nanti orang-orang misalnya nggak ada yang pecahin gelas, numpahin gelas. Nah, terus ini yang udah pecah ini, kamu bisa bikin sesuatu nggak dari pecahan ini? Itu kan mengajarkan kreativitas, Hmm. bukannya sekedar, oh tanggung jawab, makanya matanya di mana. Aduh, saya gitu nggak ya? Iya, iya, iya. Hmm. Akhirnya anak jadi nggak mau apa ya, mencoba sesuatu yang baru, takut salah. Untuk ngacung di kelas aja takut, takut salah. Karena apa? Karena ketika belajar sama bundanya, 2 tambah 2, 5, salah. Akhirnya, Gitu ah aja udahlah, nggak saya bisa. belum tahu, saya nggak akan jawab dulu. Oh, ya ini berarti buat guru-guru juga yang sedang menonton nih, bisa jadi gitu ya. Ketika ayo teman-teman, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang ngacung. Nah, bisa diulik itu di rumahnya seperti apa. Barangkali mau nanya aja takut gitu Ya, ya. Karena bisa jadi ya, sering ada komentar-komentar, masa gitu aja nggak tahu gitu ya. Jadi anak "Ya deh gitu nggak ya jadi." justru harusnya kita apresiasi keberaniannya kan, Iya. walaupun salah. Wah hebat, kamu udah berani ngacung. Yang lain juga belum berani. Kamu udah hebat, berani ngacung. Ngacungnya, kita Ngacungnya apresiasi. dulu, iya. Nanti sedikit-sedikit ke kualitas pertanyaannya. Seperti itu ya. Baik, dari berarti 4C dan ditambah jadi ditambah satu jadi 5 ya, Ya, ayahnya. Eh, dirangkum sebenarnya tadi kita mengajarkan anak kita learn how to learn. tuh, belajar Belajar bagaimana bagaimana cara belajar. cara belajar. Karena tadi betul ayah dan bunda 10 sampai 20 tahun yang akan datang udah nggak tahu deh ini kayaknya apakah PNS masih ada juga. Kurang tahu kayak kalau zaman dulu kan ayah cita-cita orang tua kita PNS, kamu sekolah yang tinggi biar jadi PNS Ya, katanya gitu. soalnya dunianya kan stabil, Stabil betul patternnya ya. seperti itu. Kalau sekarang ke anak saya eh, yang pinter nak, biar bebas nanti mau jadi apa gitu. Jadi lebih Jadilah diri lebih sendiri. yang sukanya apa gitu. Kita sebagai orang tua nge-provide agar bisa mendapatkan yang bisa ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Sejak usia berapa katanya anakku mau bisa distimulasi agar berpikir kritis. Kebetulan kan ayah di rumah Mm. 6 ya. Dan ada yang paling kecil tuh. Nah, biasanya ayah mulai mengajak anak-anak untuk berpikir kritis itu dari umur berapa? Ya dari sejak dia bisa berkomunikasi. Tadi gimana sih cara anak untuk berpikir? Ya dengan ditanya kan. Kalau nggak ditanya dia nggak akan mikir, tahu jawabannya semuanya. Tanya dulu ya. Tanya. Nah, fokusnya adalah bertanya. Tanyanya jangan yang pakai pertanyaan yang eh, apa ya? Pertanyaan yang how. How itu pertanyaan gampang. Gimana caranya? Gimana? Gimana? Tapi pertanyaannya awalnya why dulu. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Dengan pertanyaan why ini dia akan semakin menggali. Kenapa ya apa tanaman itu warnanya hijau? Oh karena misalnya ada klorofilnya. Kenapa ya ada klorofilnya? Kenapa? Kenapa? Hmm. Kenapa? Sehingga daya pikirnya akan semakin dalam lagi daripada hanya gimana ya biar tanaman ini nggak mati misalnya. Itu setelah why-nya dapat nanti baru kita belajar how-nya. Berarti Kayak anak misalnya kamu pengen jadi apa, pengen jadi dokter misalnya. Jangan dulu gimana caranya caranya jadi biar jadi dokter, tapi dokter. nah, kenapa ini yang akan nanti membangkitkan emosi dan motivasi kan. Oh karena saya pengen membantu orang, cukup aja tanya lagi kenapa pengen bantu orang, Hmm. kan bantu orang bisa jadi tukang dagang, bisa bantu Nggak orang harus dokter ya, gitu ya. ya kan mikir lagi iya ya benar Karena ya. Oh iya karena kalau dokter banyak orang yang sakit misalnya. Kenapa pengen nolong orang yang sakit terus? Akhirnya dia menemukan betul-betul why-nya, alasannya kenapa dia harus ke sana. biasa berarti mulai dari anak bisa berkomunikasi, mulai patik Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. atau misalnya anak pengen apalah misalnya, pengen jajan Mm-mm. misalnya. Ya kita tanya, jajan apa? Oh, jajan apa? Kue misalnya. Kue apa? Kue apa misalnya. Kenapa? Kenapa harus itu? Kan? Ditanya. Akhirnya dia berpikir, kenapa enggak kue ini? Kenapa enggak kue ini? Hanya dengan situasi episode jajan aja, Ya jadi anak belajar berpikir. Emang kenapa? Kan ini ayah lebih sehat misalnya. Kenapa lebih sehat? Kenapa permen enggak lebih sehat?
Oh, Hmm, nah ini kan, oh nanti ya kita cari tahu. bisa panjang tuh ya Iya, ini. Episode itu aja bisa panjang. Ya kan kadang anak dibeliin yang sama, mereknya beda aja bisa salah ya. Bisa ngamuk-ngamuk gitu ya. Tapi dengan kunci buka diskusi kayaknya malah bisa jadi melatih ya. pikir dari sana. Nah, ini Ain selanjutnya ada bagaimana cara orang tua mengarahkan anak Iya. agar menggunakan teknologi untuk hal Kunci mana? positif Udah ini di seperti mana? hiburan. Kenapa mau ada yang bawa? Dihabisin mau bawa Caranya, sih. ya cara Pak untuk ini. mengarahkan. Kayaknya kan Oh, udah cukup diomongin. Nah, tadi yang Ayah bilang nanti ada diskusi, itu sebenarnya berapa lama juga tuh Ayah, idealnya? Apakah seminggu kita menerapkan pola seperti itu terus anak, oh iya saya harus menggunakan gadget untuk hal positif, gitu. Udah sadar gitu ya. Apa memang terus harus terus itu tuh didampingi agar anak terus kembali ingat bahwa menggunakan ini tuh untuk hal positif dan semacamnya itu Ya tips kalau dari Ayah. durasinya saya juga nggak bisa menentukan ya. Sejauh mana ya sampai dia sendiri jadi belief, jadi keyakinan. Oh saya kalau pegang gadget ini, saya harus pakai ini. Kalau nggak gini, saya ngerasa takut, saya ngerasa nggak tenang. Bahkan kelihatannya dia udah punya belief ketika dia mau mengedukasinya skill dan lain-lain. Nah, kelihatan dia udah punya belief ketika tadi dia udah mulai mau menyadarkan orang lain juga. Terus kita challenge, ya. Makanya kita pura-pura lupa gitu. Nonton ini yuk, nonton ini gitu. Kita pancing. Mhm. Kalau dia udah punya belief, dia pasti nggak mau dipaksa juga nggak mau. Artinya dia udah punya belief. Nah, sampai sejauh itu baru kita tenang. Oh berarti kalaupun kita nggak ada, kita misalnya keluar kota, nah, kalau anak saya udah punya belief itu saya tenang. Udah punya pegangannya gitu ya. Hmm. Udah paham gitu tuh Dan kira-kira. itu tidak bisa ditentukan sebulan, 2 bulan, ya long life learning, terus-terusan. Kadang dia kan pada levelnya eh, yang kedua yang kusu ya naik turun ya keimanan itu. Kadang mungkin dia hari ini sedang sadar gitu, besoknya dia lupa terpengaruh temennya. Kadang gitu kan, Mas Baba misalnya, Mas kenapa kan dia udah puasa main Roblox tuh, kenapa terpancing lagi pengen main Roblox? Ya karena ada pengaruh dari temennya, teman-temannya pada ngobrolin Roblox sehingga dia pancing lagi. Ya kita sadarkan lagi terus. Tidak bisa terputus lah intinya Ya, ya. Memang, memang begitulah perannya orang tua. eh, Selama kita masih bisa mendampingi anak-anak kita, mau nggak mau kita harus tetap mendampingi. ya karena anak kita kan bukan HP ya, bukan software yang diinstal sekali udah dijalanin seumur hidup kan, bukan bukan HP tapi ya manusia ya manusia itu banyak preferensi ya, banyak input, banyak informasi, variabelnya banyak gitu. Jadi jangan bosan-bosan, oh, kan udah kemarin udah perjanjian, kenapa gini lagi, ya manusia Itu namanya juga. manusia ya, manusiawi ya, hal yang normal ya, Ya, ya. gimana caranya kita mengedukasi lagi, oh mungkin kemarin pakai metode ini, sekarang pakai metode yang ini. Nah, sehingga kitanya juga belajar, akhirnya kita banyak metodenya. Jadi kuncinya ya. Kitanya yang harus sabar ini sepertinya ya. Sabar dan belajar, Sabar dan bukan hanya belajar. sabar udah aja. Ya sabar itu diiringi dengan ikhtiarnya ya belajar Iya, dari iya, solusi. betul, betul. Karena ternyata kita jadi murid bukan selesai di bangku sekolah ya. Bahkan sampai jadi orang tua pun kita tetap harus belajar. Ya. Nah, yang selanjutnya ada pertanyaan seperti ini. Kan setiap anak tuh berbeda-beda nih ya. Katanya ada anak yang kecenderungannya dari kecil itu apatis. Nah, walaupun saya kurang paham ya apatis ini apakah memang Apatis atau introvert. apatis apa introvert ya. Eh, saya kurang paham nih, apakah sebenarnya itu tuh fitrahnya gitu, apa itu tuh akibat dari lingkungan yang membentuknya anak seperti ini gitu. Nah, untuk anak-anak yang tipikal seperti ini, gimana nih cara kita tetap
mengajarkan berpikir kritisnya. Kalau anaknya dari kecil udah nggak peduli, ya udahlah, aku nggak mau mikirin hal-hal seperti itu. Biasa aja ditanya juga. Ya, apa yang bikin meresahkan atau apa enggak, biasa aja gitu. Nah itu apakah ayah pernah nih selama jadi coaching parenting pernah mendapatkan hal-hal seperti ini? Nah bisa sharing tuh ayah. Jadi memang kalau teorinya kan di pendidikan ada dua kan, ada behaviorisme, ada humanis. Kalau behaviorisme kan yang berpersepsi bahwa melihat sudut pandang bahwa manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Kalau yang humanis, dia menganggap bahwa dari sononya emang seperti itu, gitu. Ada yang tadi introvert, extrovert, dan lain-lain. Kita ngambil yang mana? Ya dua-duanya aja. Kita sadari bahwa memang manusia udah bawaannya seperti itu, fitrahnya, dan juga memang dibentuk oleh lingkungan. Jadi kita menyadari keduanya. Terus seperti apa ya ketika anak misalnya biasa aja, nggak tahu kenapa kayak gitu, ya mungkin udah dari sono. Iya. Gitu. Nggak mau repot gitu Ya, ya. kenapa? Karena dia belum merasa itu masalah untuk dirinya. Nah, itu mah kan orang lain ya terserah lah. Itu mah tidak ada hubungan dengan dirinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini belajar lagi nih. Orang tua harus bisa belajar dan guru contextual learning. Bagaimana pembelajaran ini dikontekstualkan dengan situasi dan kondisi masing-masing anak. Tuh. Nah, yang paling baik, yang paling mudah adalah tentang motivasi dirinya. Contoh, si A, anak saya misalnya, si Sasa lagi pengen apa sih sekarang? Lagi pengen renang. Nah, kalau kita ngomonginnya bab renang, konteksnya renang, dia pasti terlibat. Tapi kalau ujung-ujung bab kejujuran, bab kerjasama, apa sih hubungannya dengan saya? Nah, maka babnya kita balut dengan belum ada siapa-siapa tuh renang. langsung top up aja. Dari mulai renang ini, kita sangkut pautkan ya, masalahnya renang. Dia pengen renang, tapi masalahnya belum punya uang misalnya. Nah, terus kalau pengen punya uang kan masih kecil, umur 5 tahun, nggak bisa jualan. Gimana caranya? Ya gimana caranya orang lain baik ke dia biar dia dapat uang. Siapa orang lainnya? Bundanya. Nah, gimana cara biar bundanya mau ngasih uang? Sasanya harus jujur, harus baik, bantuin bunda, kerja sama bunda, juga bundanya mau ridho ngasih uang buat renang. Nah, jadi kita kontekstualkan dulu sesuai dengan kondisi si anak, keinginannya, keresahannya, masalahnya, baru ya kita masukkan nilai. Ya barangkali yang apatis atau tadi kalimatnya bisa introvert atau semacamnya, ya karena dia belum relate. Ya, belum relate. Jadi mulai dari kita kontekstualkan yang cocok sama tipikal si anak. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana, ini bisa dijelaskan ayah terkait metode play renting itu seperti apa katanya, dan bagaimana penerapannya di rumah untuk menumbuhkan kreativitas anak. Ini sepertinya karena hari Sabtu Minggu, mumpung weekend gitu ya, ayah terus nonton podcast ini, dan ayah Abah Tasa tuh terkenal dengan metode play rentingnya. Nah, apakah ayah bunda di rumah bisa menerapkan metode itu tuh di rumah? Jadi sebetulnya parenting itu metode, biasanya kan saya seminar parenting. Nah, metode saya seminarnya kita ajak orang tua main game. Nah, game apa? Banyak gamenya. Nah, jadi kalau nanti mudah-mudahan ada kodarnya ya, kita mending offline ya, kita bisa seru-seruan sambil main game, ketawa-ketawa ya, nangis-nangis ya, dan lain-lain dari belajar sesuatu dari permainan. Jadi parenting ini bagaimana belajar parenting dengan metode bermain. Kalau ngajarin anak namanya itu kita namain play education. Bagaimana misalnya guru-guru, orang tua yang sering kita lakukan di rumah, walaupun hanya dengan tisu, hanya dengan kertas, misalnya dengan peralatan seadanya di rumah, kita ajak anak-anak main game sehingga lupa gadgetnya. Nah, tapi dari permainan game ini anak mendapatkan sesuatu. Ya.
kebanyakan sih nilai-nilai karakter kebanyakan. Nah, itu namanya play education. Bisa nggak dimainin di rumah? Sangat bisa ya. Bisa pagi-pagi ya kita bawa cuman kertas misalnya, terus anak lomba nyobain kertas ya yang asalnya kertasnya 20 cm akhirnya bisa 1 meter panjangnya. Nah, tapi kuncinya di refleksi itu. Nah, kalau di sini mungkin metodenya outbound ya, sebutnya 11-12 lah. Nah, setelah anak-anak nyobekin kertas, kita refleksi dari nyobekin kertas yang asalnya hanya 20 cm jadi 1 meter. Kenapa bisa? Ya karena misalnya anaknya berusaha yang asalnya tebal, nyobekinnya jadi tipis-tipis. Nah, kita kontekstualkan. Kalian sehari dikasih uang jajan berapa sama ibu? Katanya 5.000. Setiap hari kan 5.000. Tapi bisa nggak 5.000 ini bisa habis 1 jam, bisa habis setengah hari, bisa habis 1 hari, bisa nggak habis-habis. Ya, bahkan bisa bertambah kayak kertas ini. Bukannya habis malah bertambah. Gimana caranya? Gimana ya caranya? Ditabung. Begini, di itu. Apa caranya? Salah satunya misalnya dari 5.000, 1.000-nya buat sodako. Yang namanya sodako nanti bakal diganti sama Allah berlipat-lipat. Yang kedua misalnya jajan, boleh misalnya 2.000. 2.000 lagi ditabung nanti buat modal usaha. Nah, sehingga hanya dengan bermain game kertas saja, anak belajar kreativitas kan ya, belajar tadi apa berpikir kritis, belajar tentang kemandirian, kewirausahaan. Itu yang play education gitu ya. Nah, semoga sekolah Langkah Haru nanti kita bisa offline ya, ya. Nanti semoga bisa mengundang ayah lagi gitu di pertemuan offline biar bisa main game nih bersama-sama dengan orang tua sekolah Langkah Haru. Baik, ini ayah ada pertanyaan seperti ini. Ada nggak katanya nih ayah tips sederhana buat recharge energi orang tua nih katanya supaya bisa sabar dan kreatif saat menghadapi anak-anak yang keingintahuannya sangat. Jadi kan kadang kalau saya pengalaman di rumah nih ayah, ketika saya capek saya pakai HP. Karena untuk ngeladenin pertanyaannya yang luar biasa nggak berhenti-berhenti itu sayanya lowbat gitu. Nah, ternyata banyak nih orang tua yang capek sekali untuk ngeladenin. Makanya sebenarnya ini adalah fase berpikir kreatif, kritis. Ngeladenin pertanyaan atau ngeladenin tantrum? Ngeladenin pertanyaan. Yang nggak selesai saya kenapa? Kok gitu? Kenapa? Dan itu kan butuh, orang tuanya butuh energi ya untuk ngeladenin itu. Nah, itu tipsnya apa nih ayah? Ya. Berhubung ayah ada daycare di rumah. Jadi tipsnya pribadi. Ya, daycare pribadi ya. Bagaimana nih? Jadi saya pastikan kalau belajar parenting itu sebetulnya nggak ada tips dan trik. Kenapa? Karena yang kita didik itu adalah manusia yang tadi multivariabel, ya, kompleksitasnya sangat tinggi. Jadi kalau di komputer ada tips trik, misalnya kalau Ando Ctrl Z gitu ya, terus enter dan segala macam lah. Tapi kalau untuk manusia itu nggak ada tips dan trik menurut saya. Nah, jadi gimana caranya kita jadi orang tua belajarnya yang harus utuh dulu. Belajar parentingnya nggak cuma secomot, akhirnya bingung sendiri gitu. Nah, saya belajar parenting dari 2017. Ya kirain saya, parenting kan gimana caranya biar anak nurut, anak sholat sendiri, anak belajar sendiri. Ternyata nggak cuma itu, gitu. Itu adalah sebagian kecil. Nah, makanya belajar, akhirnya kita menyimpulkan harus punya kurikulum nih orang tua tuh. Nah, kita buat yang namanya sekolah orang tua online nih, nursery. Jadi belajarnya utuh dari mulai pertama self healing tadi ya, gimana biar cepat recharge lagi energi, nggak capek, nggak lelah, pulang dari kantor, nggak ngamuk-ngamuk ya, nggak cemberut gitu ya, keluar. Nah, belajar self healing dulu ya. Jadi nggak usah mikirin anak, suami dulu, pokoknya mikirin diri sendiri. Karena banyak orang tua, termasuk saya, juga adalah orang tua yang belum beres dengan masa lalu. Jadi dijalin jurus apapun nggak akan masuk, karena masih banyak sampah-sampah emosinya. Belum selesai dengan dirinya. Nah, setelah beres dengan dirinya, bisa bahagia, bisa senyum, walaupun anak pecahin piring, kita tetap
senyum. Nah, itu udah lulus tuh Oh, iya. settingnya. Nah, lalu yang kedua adalah tentang pasangan. Nah, kalau modul kami namanya Sakinah Forever. Gimana caranya? Kadang kita tuh inginnya dipahami oleh pasangan. Kenapa sih suami saya kayak gini, nggak ngerti-ngerti dari dulu, nggak berubah-berubah. Nah, justru dengan belajar ini kita bisa memahami siapa suami saya, siapa dirinya, apa preferensinya tadi, introvert atau extrovert, IQ cintanya apa, sehingga dia akan merasa dicintai dan dipahami. Nanti akan balik ke kita ketika kita sudah ngasih ya thank you cintanya, memahami dia, dia akan balik memahami kita. Setelah beres dengan pasangan, nggak deadlock, komunikasi lancar, baru belajar parenting skill-nya, memahami anak, bagaimana anak saya, preferensinya apa, bahasa cintanya apa, komunikasinya gimana. Nah, terus setelah beres baru belajar tadi pendidikan 21 ya. Alpha itu sekarang gen beta kan lagi gen beta itu kayak gimana, kita belajar tentang perbedaan generasi, cara intervensinya kan beda-beda. Terus yang kelima itu counseling skill, bagaimana orang tua atau guru menjadi tempat curhat terbaik untuk anak-anaknya. Kebanyakan anak-anak ya yang curhat ke saya juga yang udah kuliah, curhat 1 jam sampai nangis-nangis, saya tanya, kamu cerita ini ke siapa aja? Ya ke ayah aja. Kenapa emang di rumah nggak ada orang? Buka sih cerita ke rumah, ya paling ke tembok atau ke kaca. Sedih itu gitu. Nah, kalau kita jadi punya metode counseling skill di rumah, anak akan jadi dekat sama orang tuanya, dia nggak cerita ke pacarnya, ke geng motornya, sehingga apapun itu sampahnya ya di rumah. Anak selesai di rumah. Kenapa anak kesana kemari nggak jelas? Karena dia punya masalah yang tidak bisa selesai di rumah, justru malah nambah masalah ketika diceritain di rumah gitu. Belum apa-apa udah apa gitu orang tuanya. Dosa kamu melanggar, ini salahnya kamu, tobat kamu. Wah, akhirnya ya udahlah, males cerita di rumah. Nah, yang terakhir yang tadi saya ceritain coaching skill, bagaimana orang tua bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan memantik untuk anak-anak sehingga kreativitasnya muncul, keinginannya muncul, sehingga motivasinya muncul tanpa harus dijejalin terus sama orang tua. Itu untuk yang skill-skill seperti itu bertahap tuh Ayah berarti. Bertahap, Mulai dari self healing tadi ya. itu ya, sampai nanti ketika kita punya kemampuan konseling dan coaching tadi, ya. dimulai dari self healingnya dulu. Ya, kitanya dulu harus selesai. Kita dikasih counseling skill, counseling orang lain, diri kita belum beres, ya nggak ada gunanya. Iya, betul. Malah kitanya yang tantrum nanti. Nah, itu berarti Ayah dan Bunda bisa mengikuti kurikulum itu di mana nih Ayah? Nah, kita bikin sekolahnya online. Jadi nggak harus, kalau mau kerjasama boleh ya. Nanti kurikulumnya setahun nih. Jadi kalau anaknya sekolah, orang tuanya pun harus sekolah. Tapi ya pertemuannya via Zoom kapan? 1 bulan sekali, tapi nanti ada home fun-nya. Kita nggak nyebutnya tugas, home fun aja. Karena tadi nanti pemilihan diksi mempengaruhi semangat Ayah dan Bunda dalam melaksanakan home fun-nya, sehingga bukan hanya teori yang didapat, tapi bisa dipraktekkan, dicobakan, terus nanti ada sesi sharing. Yang kita butuhkan kan sebetulnya cerita ke sesama orang tua, apakah bertujuh nanti di Zoom kita sharing minggu ini, bulan ini seperti ini, mau curhat mau gimana, ruang cerita ya, ada ruang cerita, support system, sehingga kita bisa terus-terusan waras jadi orang tua. Waras itu. Tetap waras Ya. Nah, ini juga jadinya nyambung dengan pertanyaan selanjutnya nih Ayah. Nah, kalau orang tua posisinya lagi low bed katanya tadi itu ya, lagi habis lah energinya karena di kantor ada masalah segala macam. Nah, itu tuh ketika anak sedek cicing gitu ya. Ngomong aja, nanya, sebenarnya bagus nih nggak nonton pasif gitu ya, nanya aja ya. Itu sebaiknya kita tuh jujur ke anak. Nah, mama lagi capek, bisa jep dulu nggak gitu.
atau kita pura-pura kuat katanya gitu pertanyaannya. Pertanyaannya kayaknya yang drama sekali ya, kita harus pura-pura kuat di depan anak gitu. Itu gimana nih Ayah? Ya jadilah manusia seutuhnya. Hmm. Apakah jadi orang tua tuh nggak boleh nangis di depan anak? Ya, nangis menangis, asal jangan curhat punya utang misalnya. Nggak usah lah. Ya cerita aja, kak misalnya. Mama baru pulang dari sini, mama capek. Nah, kakak, nanti ya, mama bisa istirahat dulu, mama tidur dulu. Kalau mau ditulis, tulis dulu aja, nanti kita diskusiin, nanti kita obrolin. Boleh kan mama istirahat dulu? Izin aja. Nggak boleh gimana caranya gitu. Besok Mau ditulis dulu. gitu Yang sih kayaknya. yang bahaya itu ketika kita tadi ya pura-pura untuk mendengar, justru malah jadi masalah. Nanti ya sok pura-pura menguatkan diri gitu. Anak cerita tapi malah kitanya nggak fokus, malah anak tidak merasa dihargai ya ceritanya, akhirnya dia malas lagi. Malas ke bunda bundanya. Karena sebenarnya kita modenya lagi mental tuh ya, masuk Iya, ke lingkaran pikiran kognitif. kita mungkin lagi semerawut lah. Itu malah yang jadi bahaya ya, Ya, karena anak jadi merasa tidak didengarkan. dengarkan. Jadi dianya justru malah tadi antipati sama orang tuanya. Jadi lebih baik jujur ya. Begitu ya Bunda. Jadi jangan pura-pura kuat gitu ya. Manusiawi gitu ya. Manusia sudah wajarnya capek. Berarti ini gimana caranya kita untuk menjalin komunikasi ke anak kita seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya eh, ya terkait selain peran orang tua ya. Bagaimana menurut Ayah peran sekolah dan komunitas itu bisa ikut berkontribusi dalam menstimulasi kreativitas dan daya kritis anak? Ya. Nah, yang tadi ya, 3 unsur pendidikan, orang tua, terus masyarakat, dan sekolah. Enaknya kalau sekolah itu kan dia punya sumber daya yang lengkap lah. Ada gurunya, ada sarprasnya, ada ruangannya. Gitu. Nah, kalau usul saya, yang tadi ya, pertama, eh, kata kuncinya adalah 3. Yang pertama adalah kontekstual itu tadi, terus yang kedua gamification, ya. Terus yang ketiga itu eh, apa tadi tuh? Itu bicara eh, project based learning. Belum ya, belum bicara project based learning. Project based learning. Jadi anak zaman sekarang itu kan tadi belajarnya learn how to learn. Jadi kalau dengan metode biasa, dia pasti 5 menit, 10 menit udah lelah, udah capek, udah pengen pulang. Nah, bagaimana caranya pembelajaran di sekolah ya, itu sinkron dengan di rumah, yang kontekstual, yang apa ya bisa dirasakan ya di kehidupan sehari-hari gitu. Jangan ngawang-ngawang ya. Nah, itu pilih tema-tema atau masalah yang kontekstual. Kalaupun beda-beda tiap orang ya nggak apa-apa, nggak masalah. Terus yang kedua adalah metodenya project. Kenapa project? Ya, kalau project itu kan anak menemukan solusinya sendiri, ya, menemukan ilmunya sendiri. Bahkan ini nggak cuma 1 sesi 2 sesi kan, project ini panjang, bisa 1 bulan, 2 bulan. Ini bisa ada kolaborasi dari sekolah, dilanjutin di rumah, dilanjutin di masyarakat misalnya, sehingga kerjasama ini multi unsur tadi. Jadi basisnya adalah project based learning. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau dari tadi bahasan kita itu bagaimana cara menjaga anak agar nggak apa-apa sih kejejer, tapi positif gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, anak itu kan peniru ulung ya. Meniru bagaimana orang tuanya hubungannya dengan gadget, bagaimana orang tuanya menggunakan gadget untuk apa, seperti itu. Nah, eh, gimana nih kalau kasusnya orang tuanya yang udah terlena dengan gadget, gue yang asik, anaknya lagi ngapain juga asik aja dengan HP-nya sendiri orang tuanya. Nah, ini bagaimana nih Ayah? Untuk kita sebagai orang tuanya, bukan ke anak, untuk ke kitanya. Ya justru yang dari tadi kita obrolin itu, hal yang pertama harus dilakukan yaitu dulu beresin diri kita dulu.
kita juga nggak bisa dididik oleh kita sendiri kan, bagaimana kita ngedidik orang lain. Gitu. Kitanya sendiri yang harus keras ke diri kita ya. Kita sendiri bagaimana cara mengatasi masalah diri kita, baru kita bisa bantuin ngatasin masalah anak gitu. Kalaupun memang kita butuh HP ya untuk kerja, ya nggak apa-apa. Hanya saja kita sondingkan ke anak. Nih ayah lagi bikin konten misalnya gini, sehingga anak tahu ya. Anak tidak membandingkan tuh ayah main HP wae, sehingga anak menyadari ya bahwa orang tuanya itu pegang HP itu untuk apa, atau bisa kita libatkan, boleh nggak kamu bantuin ayah misalnya. Kebetulan kalau anak saya kan yang pertama itu suka ke grafis ya. Bantuin ayah ngeditin video, ayah lagi bikin konten ini, sehingga anak merasa dilibatkan dan dia memahami bahwa orang tua itu pakai HP itu untuk menghasilkan sesuatu, sehingga mudah-mudahan dia terinspirasi dari melihat itu ya gitu ya. ya. Terus orang tuanya juga menjelaskan ini tuh lagi ngapain gitu ya. Jadi anak juga ada ruang-ruang banget ya, seperti itu. Nah ini yang terakhir, apa pesan dari ayah, katanya pesan penting untuk orang tua agar tidak merasa terlambat dalam mendidik anak-anak di era digital. Kadang kan kayak tadi saya ngedengar masukan dari ayah, aduh saya di rumah begitu gitu ya. Nah barangkali ini banyak ayah dan bunda di rumah juga kok jadi rasanya saya salah langkah gitu ayah gitu, atau kami udah terlalu jauh ya salah langkahnya. Nah apakah ada pesan penting untuk kami nih sebagai orang tua agar tidak merasa terlambat ketika mendidik anak-anak di era digital? Jadi justru ketika kita menyadari masalah, itu artinya 50% dari masalah itu selesai. Jadi ketika kita menyadari, oh saya salahnya di sini, saya kekurangannya di sini, justru itu adalah harta karun yang harus kita syukuri dulu. Nah, karena masalah terbesar adalah ketika kita tidak menyadari masalah. Tapi ketika misalnya sekarang umur 50, 45, wah baru sadar nih, ya justru bagus. Ya daripada nanti 65. Ya menyadari masalah dulu gitu. Rasakan, oh iya ya, saya salah, nggak enak ya kalau salah. Oh sekarang anak udah gede, misalnya hasilnya udah kelihatan, anak karakternya jadi tidak sesuai yang diharapkan, nggak apa-apa. Ya, nggak usah gimana-gimana, ya sadari dulu, ya maklumi dulu, berdamai dulu dengan diri sendiri, ya jangan salah. Ya udah, jadi apa yang bisa saya lakukan di sisa-sisa waktu saya ini. Satu hari aja, oh saya akan mengoptimalkan apa hari ini. Udah fokus aja hari ini. Kan kita nggak tahu besok masih ada umur atau enggak. Pokoknya fokus, now and here. Hari ini, saat ini, detik ini. Apa yang bisa kita lakukan lebih baik. Nggak usah ngawang-ngawang, 5 tahun mendatang saya menjadi orang tua yang seperti apa, 10 tahun saya, wah, udah hari ini aja. Hari Gak ini. usah 5 tahun, besok juga, besok saya mau A, B, C, hari ini dulu ya. Hari ini, yang penting itu hari ini. Jadi besok itu akan berbeda kalau hari ininya berbeda. Ini jangan fokus ke besok, kalau besok nanti akhirnya entar. Tenang umur masih 35. Oh, nantilah saya mau ikutan parenting. Oh, nanti jangan nanti ya. Hari ini mau apa? Gitu ayah bunda. Jadi mulai dari kita menyadari masalah kita dulu apa, tidak perlu merasa terlambat ya. Mulai hari ini juga kita fokus apa yang akan kita lakukan hari ini, detik ini, seperti itu. Jadi tenang saja ya dan bunda, semuanya belajar. Kami di sini dan juga. Jangan pengennya instan. Nah. Kalau merusak anak bertahun-tahun, kan, tapi pengennya memperbaiki sehari 2 hari, nggak mungkin. Pasti perjalanannya panjang juga ya. Jadi tetap semangat lah intinya untuk ayah dan bunda dimanapun ayah dan bunda berada. Jadi jangan lupa bahwa dari hasil diskusi kita bersama Ayah Abatasa hari ini, bahwa peran orang tua di fase manapun, bukan hanya ada di era digital, di fase perkembangan anak-anak kita, itu
sangat-sangat penting seperti itu. Jadi jangan hanya sekedar menyerahkan keputusan pendidikan ke pihak sekolah, tapi juga bagaimana kita bisa berperan untuk mendampingi anak-anak kita terdidik dari rumah seperti itu. Jadi jangan takut adanya gadget ya, adanya konten-konten digital. Kalau dulu katanya golok yang dijadikan tools untuk berkreasi, bikin macam-macam gitu ya, anak-anak zaman dulu. Kalau sekarang berkreasinya bisa dari gadget. Jadi semangat untuk kita semua, ayah dan bunda, jangan berhenti untuk belajar walaupun kita sekarang sudah dewasa dan menjadi orang tua. Bukan tugas anak-anak kita saja yang harus belajar, tapi juga tugas kita bersama. Baik, ayah dan bunda, alhamdulillah, Rabbil alamin, bahwa episode hari ini terkait cara mendidik agar anak kita tetap memiliki pemikiran yang kritis dan berpikir kreatif di era digital ini sudah selesai ya Bunda. Semoga tadi obrolan kita hari ini Ayah bisa menjadi referensi untuk Ayah dan Bunda di rumah. Tadi sudah di-spill juga oleh Ayah kalau ada kelas-kelas bagi Ayah dan Bunda yang butuh, mungkin nanti bisa searching di IG Ayah ya, mungkin. Boleh. Nanti juga saya mau kasih kenang-kenangan buat ayah bunda berupa sertifikat. Oh gitu. Tinggal diisi aja, nanti sertifikatnya dikirim via email. Wah, siap. Terima kasih banyak Ayah. Nanti dibantu oleh admin kami ya, Ayah. Baik. Nah, Ayah dan Bunda, kami ingatkan kembali jangan lupa mengisi link absensi karena kan tadi akan ada sertifikat juga yang akan dibagikan, jadi jangan lupa mengisi link absensi. Nah, kemudian Ayah dan Bunda, acara podcast yang sampai hari ini sudah episode 3 dan insya Allah tiap bulannya akan ada episode lain yang tidak kalah menarik, itu diselenggarakan oleh Lembaga Titian Amal. Nah, Lembaga Titian Amal ini adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang sosial dengan memiliki program-program yang cukup banyak nih Ayah. Salah satunya ada program kemanusiaan yang bisa kita salurkan ketika ada kejadian-kejadian atau musibah di sekitar kita. Kemudian juga ada program sekolah inklusif, di mana nantinya juga akan mendukung sekolah Alam Gaharu untuk menyediakan kelas khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang kategori mampu latih seperti itu. Barangkali ayah dan bunda di sini juga memiliki visi misi dan sama untuk memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus agar nantinya bisa mandiri dan berdaya seperti itu saat dewasanya nanti. Bisa drop donasi terbaik ayah dan bunda di link di bawah ini seperti itu ya Bunda. Semoga berapapun donasi ayah dan bunda berikan itu bisa menjadi amal jariah ayah dan bunda kelak. Baik, terima kasih banyak Ayah dan Bunda, terima kasih banyak Ayah Abatasa. Semoga sekeluarga sehat terus. Kita akan foto bersama dulu ya Ayah. Gitu. Boleh open kameranya ya Ayah dan Bunda. Kita akan foto bersama dulu. Oke, baik Ayah Bunda, izin untuk kita berfoto bersama dulu ya. Oke, sebentar. Nah. Oke, bagi yang sudah open kamera, sudah ada ya. Oke, kita fotonya ada beberapa slide, jadi mohon untuk tidak langsung open atau close video. Jadi bisa ditahan terlebih dahulu ya. Oke, dari mulai slide 1 kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ayah Bunda atas kehadirannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ayah dan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.